pertama dengan permisi, kasih jalan dulu. Permisi ya, jalan dulu. Lah ini maju kabeh juga. Turun. Lanjut. Sehabis korban mengantar galon, mampir ke tempatnya imam. Miring rene jeneng imam. Ke depot. Terus gak kerja lagi dia. Ya kan? Iya benar. Setelah itu kamu keringan lagi. Posisinya ya. Ada. Kabelnya ada di belakang. Mana itu? Oh. Autan dan kunci sepeda motor Jupiter di meja TV. Mas Nana, lanjut. Lanjut, setelah ini diam dengan mengendari sepeda. Oke. Ini ya. Ini kok ini. Dari luar. Dari luar aja. Kasih lihat besoknya. Fotonya. Belum. Lekar dulu. Turu. Kon turun ning kene. Tidur kene lah. Ning omahe anu to? Omahe korban. Oh, ini aja. 312. Ngambilnya dari sana. Iya. Naik. Oh, Mas Maju, aku urung mulai yo, Maju. Maju ora apa-apa. Aku urung mulai yo. Ning kono, Sen. Ya. Pada berani Sen. Sen. Ya, dulu bisa. Terus sampai bersih. Tapi kan cukup kuwi satoke kuwi. Kok kayak berdoa ngono lho, aja gegem kayak berdoa piye berdoa. Selesai. Jadi kita melaksanakan rekonstruksi perkara pembunuhan mutilasi TKP di Tembalang. Jadi sudah dimulai dari sekitar pukul 10 ya, sampai dengan siang hari ini. Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dengan lancar. Dengan total kita ada 102 adegan yang tadi kita juga menampilkan
baik dari tersangka maupun dari saksi-saksi yang terlibat. Ya, sejauh ini untuk urutannya sesuai dengan BAP atau gimana? Ya. Jadi kita berawal dari adegan pada saat pertama kali tersangka Husein ini melakukan perencanaan akan melakukan pembunuhan terhadap korban, kemudian dilanjutkan sampai proses pembunuhan, kemudian proses mutilasi sampai dengan terakhir yaitu proses pengecoran jenazah korban di samping toko, sampai pada akhirnya tersangka ini berpamitan dengan beberapa saksi yang ada di TKP. Seperti itu. Pengambilan keterangan di BAP dan peragaan apakah ada perbedaan? Jadi sampai sekarang untuk antara keterangan dengan hasil dari rekonstruksi sampai sejauh ini masih sama, sesuai. Sampai sekarang masih belum. Hasil tes kejiwaannya nih? Jadi untuk hasil tes kejiwaan saat ini sedang kita laksanakan. Kita sudah berkoordinasi dengan salah satu rumah sakit untuk melakukan tes kejiwaan. Namun demikian nanti akan ada proses observasi dari pihak rumah sakit, itu ada beberapa tahap. Jadi nanti cukup memakan waktu yang agak cukup lama. Nanti hasilnya akan kita sampaikan apabila sudah. Jadi rekonstruksi ini sebenarnya sama yang seperti disampaikan Pak Kanit tadi, semata-mata kita mencari bagaimana kesesuaian antara apa yang sudah ada diperiksa oleh teman-teman penyidik dengan sebenarnya kondisi sebenarnya seperti apa, baik itu alat bukti, kemudian pengakuan tersangka sendiri seperti apa, dengan tujuan biar nanti berkas perkaranya itu utuh, juga nggak bolak-balik, kita mempercepat penanganan juga. Sementara itu aja. Selanjutnya Pak, setelah ini Pak? Kita nunggu berkas dari teman-teman penyidik dari Polrestabes untuk mengirimkan ke kami, SPDP sudah, kemudian kita nunggu berkas tahap 1, baru nanti kita lihat lagi. Setelah itu kan tahap 2, baru kita mulai limpahkan. Tapi kita sampai sekarang masih nunggu berkas dari teman-teman Polres dulu untuk tahap 1-nya. Itu aja. Pak, kalau melihat dari rekonstruksi, apa yang paling memberatkan Husein ini Pak? Terlihat perbuatan sementara sih diduga dari hasil rekonstruksi terlihatnya kan pembunuhannya berencana ya. Jadi mungkin pasalnya juga untuk sementara mungkin kita pasang 340 pembunuhan berencana. Apakah ada kemungkinan yang meringankan dia? Nanti kita tunggu, kan ada hasil masih ada tes kejiwaan juga dari Pak Kanit tadi bilang ada tes kejiwaan. Kita tunggu apakah hasil tes kejiwaan itu apakah memungkinkan yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.